Pulang dari kerja malam, ketika pintu lift baru saja tertutup, saya menerima pesan singkat. Hati-hati, ada penjahat di dalam lift. Aku sedang melihat ke dalam lift. Saat 5 orang lainnya terdiam, tiba-tiba lift tiba-tiba turun dengan cepat, lalu berhenti. Gadis yang berdiri di pintu, menekan tombol darurat di dalam lift beberapa kali. Setelah menemukan tidak ada respon, mulai memukul pintu lift dengan keras. Anak kecil di sebelahnya, terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, menangis dengan keras ketakutan, berlari ke pelukan nenek yang rambutnya dikepang. Di sebelah kiriku ada seorang pria berjas. Dia awalnya mengenakan kacamata hitam. Kacau dan tidak tahu siapa yang menginjaknya. Di sebelah kanan ada seorang pria berpenampilan mahasiswa, berpakaian rapi. Dia membawa tas kanvas hitam di punggungnya. Kucing di sudut tidak berani bergerak. Aku ingat, baru saja di layar lift, menunjukkan lantai 30. Kemudian lampu di dalam lift berkedip 2 kali. Tiba-tiba turun dengan cepat. Semua orang tidak sempat bereaksi. Lampu lift padam. Hanya lampu darurat kecil di dalamnya yang tersisa, memancarkan cahaya putih pucat yang redup. Saat mahasiswa yang mulai sadar diri berkata, hanya beberapa orang saja yang mengingatnya, mengeluarkan ponsel dan menelepon meminta bantuan. Tapi saya, menatap pesan singkat terakhir di ponselku, terperangkap dalam pikiran. Hati-hati, ada penjahat di dalam lift. Beberapa kata sederhana, cukup untuk membuat semua orang merinding. Pesannya dari nomor tak dikenal. Saat saya baru saja masuk ke dalam lift, semua ponsel kita kehilangan sinyal. Aku diam-diam menghapus pesan itu. Berdiri di sudut terjauh, diam-diam mengamati semua orang di depanku. Ada 6 orang di dalam lift. Gadis yang berpakaian modis bernama Tao Mengyan. Dia seorang penyiar. Anak kecil bernama Kun Kun. Sudah lebih dari 4 tahun. Bersama neneknya Zhao Ying. Pria berjas tinggal di lantai 32. Semua orang memanggilnya Kak Qiang. Anak laki-laki yang berdiri di sebelahku. Baru saja lulus kuliah dan bersiap magang. Dia tinggal satu lantai dengan Kak Qiang. Namanya Tang Xiaolong. Tapi saya, baru saja pindah ke kompleks ini. Tinggal di lantai paling atas. Aku pernah melihat mereka sebelumnya, tapi tidak akrab. Aku menatap mereka dengan penuh pikiran. Di dalam situasi ini, apakah benar ada penjahat di sini? Namun, aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang sekarang. Harus keluar dulu. Ponselku tidak ada sinyal. Bagaimana dengan kalian? Orang lain diam-diam melihat ponsel mereka. Ekspresi mereka gelap dan tidak jelas. Tapi aku tahu, mereka juga menerima pesan singkat itu. Apa ini? Masih makanan orang? Ta Mengyan berkata dengan tidak sabar. Ini dipilih secara acak dari orang-orang di jalan. Apakah ini acara realitas? Ini terlalu membosankan. Setelah mengatakannya, dia langsung masuk ke dalam lift. Dia mulai mencari-cari di sekeliling. Biarkan saya mencari kamera tersembunyi. Kacamata pria berjas itu rusak. Dia mendekatkan layar ponselnya. Tatapan bingung. Setelah sejenak fokus, ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu semua adalah penggemar Gareng. Tante itu memandangnya dengan sinis. Pagi tadi memasak ikan kepala. Aku adalah penggemar ikan Gareng. Bukan penggemar Gareng. Reaksi orang lain hampir sama. Semua menganggap itu hanya lelucon. Tidak dihiraukan. Apakah ponsel kalian ada sinyal? Tang Xiaolong berkata, milikku tidak ada. Milikku juga tidak. Meskipun menekan tombol darurat, tidak ada respons. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Pagi tadi, pemilik apartemen mengirimkan pemberitahuan di grup. Jalur pemantauan terbakar. Perlu memperbaiki pemantauan. Tidak disebutkan untuk memperbaiki lift. Jadi pemantauan juga rusak. Tao Mengyan mengangkat kepalanya. Melihat pemantauan di atas lift. Apakah mungkin ada pembunuh? Semua orang berbicara bersamaan. Terus berdebat di dalam lift. Pada saat itu, Tang Xiaolong dengan tidak sabar, mendekati pintu lift. Berencana membuka pintu dengan tangan kosong. Hampir saja pintu terbuka dan sesuatu keluar. Saya segera menghentikannya. Cepat berhenti. Kamu tahu kita berada di lantai berapa? Kamu membuka pintu dengan paksa. Bagaimana jika kita di lantai 9 atau 10? Kamu akan langsung jatuh begitu pintu terbuka. Berisik terus di dalam lift. Dia baru menghentikan gerakannya. Saya tidak salah. Barusan jatuh dengan cepat. Layar tampilan di dalam lift tidak berkedip beberapa kali langsung rusak. Sekarang memang tidak tahu. Jatuh ke lantai berapa. Tidak peduli berada di lantai berapa. Membuka pintu dengan paksa. Pada akhirnya itu bukan tindakan bijak. Saat ini cara paling aman adalah tetap berada di dalam lift. Saudara Qiang di sebelahmu. Mengerti maksud saya? Tunggu sebentar. Penghuni lain menemukan bahwa lift rusak. Pasti akan melapor. Tao Mengyan bergerak ke samping pintu lift. Dia melepas sepatu hak tinggi. Dengan ujung sepatu, dipukulkan ke pintu satu persatu. Suara benturan logam dapat terdengar jauh. Saya berbaring di pintu dan mendengarkan lama sekali. Kecepatan penyebaran suara adalah 340 meter per detik. Dengarkanlah, ada gema, tapi agak samar. Jadi, sekarang lift jauh dari lantai. Setidaknya 7 atau 8 lantai. Tang Xiaolong jelas tidak percaya. Wajahnya penuh dengan ibu kota palsu Zundu. Saya tidak peduli padanya. Tidak percaya. Kalau begitu, coba buka pintunya. Atau kita semua akan mati bersama-sama. Dengarkan aku. Jangan bicara. Tidak berkata-kata lagi. Pada saat itu, anak laki-laki kecil berhenti menangis. Kecepatan jatuh lift tadi terlalu cepat. Dia melemparkan lollipopnya ke lantai, membungkuk dan mengambil lollipop.
Tiba-tiba dia tertawa sambil menunjuk cairan gelap di belakang Tang Xiaolong. Hehehe, nenek, ada es krim. Es krim mencair, berubah menjadi air. Semua melihat ke arah yang dia tunjuk. Tang Xiaolong bersandar di dinding lift. Tas hitam di punggungnya. Cairan merah gelap menetes perlahan dari dalamnya. Cairan merah gelap mengalir turun sepanjang dinding lift. Menjadi genangan air merah di lantai. Sementara itu, bau amis merayap diam-diam di dalam lift. Bau ini campuran antara bau asam dan wangi parfum peach cream. Bau ini membuatku sedikit mual. Suasana menjadi agak aneh sampai di sini. Peach cream menutup mulutnya dan menghirup udara segar. Mendekatkan diri ke pintu lift. Semua menatap cairan merah gelap tersebut. Diam tanpa sepatah kata. Saat ini, tiba-tiba muncul pesan singkat di pikiranku. Ada orang yang diusir di dalam lift. Bibi segera memeluk Kun. Aku juga mundur diam-diam satu langkah. Kaki yang menghalangi tas dokumen di depannya. Mengambil posisi bertahan. Apa itu di tasmu? Mengapa begitu banyak darah? Apakah kamu pelarian itu? Lift sunyi senyap. Semua orang menunggu jawaban Tang Xiaolong. Cairan merah di dalam tas. Ditambah dengan bau amis yang kental. Sangat sulit untuk tidak terlalu banyak berpikir. Tang Xiaolong segera menggelengkan tangan. Tidak, kalian salah paham. Di dalam tas ada steak yang saya beli. Karena terjebak di lift, tidak sempat pulang untuk menyimpan di kulkas. Sudah terlalu lama. Itu sudah mulai mencair sendiri. Apakah darahnya sudah keluar? Zhou Qiang tetap waspada. Aku tidak percaya. Buka dan lihat. Tao Mengyan memotong suara. Berani sekali. Siapa yang menyembunyikan pelarian di dalam tas? Lagi pula, apa yang bisa dimasukkan ke dalam tas? Apakah bisa memasukkan kepala? Baru saja selesai berbicara. Dia sepertinya menyadari. Dia menyadari telah salah bicara. Semakin dia bicara, semakin merasa mengerikan. Semakin dia bicara, semakin merasa bersalah. Ketika pembicaraan berlanjut, tiba-tiba tidak ada suara. Dia berdiri di samping Zhou Qiang. Ya, benar. Saya pikir apa yang Kak Qiang katakan benar. Mari buka dan lihat dulu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Mengapa harus saya tunjukkan kepada kalian? Tidak terduga. Tang Xiaolong menolak dengan tegas. Permintaan kami. Di dalam tas saya masih ada barang pribadi lainnya. Kalian sudah melanggar privasi kami. Penolakannya. Ini di luar dugaan semua orang. Jika ini benar-benar steak yang dicairkan, mengapa tidak menunjukkan kepada kami? Dia berdiri di sudut, menyembunyikan tas di belakang tubuh. Lagi pula, saya bukan penjahat mahir. Membosankan. Kalian sungguh percaya pada pesan singkat itu. Tidak melihat ada rangkaian alamat situs web di belakangnya. Pesan singkat penipuan selalu seperti ini. Klik token itu dan kartu bank kalian akan dikuras habis. Apa yang dikatakan Tang Xiaolong tidak salah. Di belakang isi pesan singkat itu kurang dari 10 kata. Memang ada sesuatu yang mirip dengan alamat situs web. Tapi sekarang tidak ada yang bisa mengakses situs web itu. Karena tidak ada sinyal di dalam lift. Mendengar Tang Xiaolong berkata begitu, semua sedikit lebih santai. Tapi pandanganku tidak pernah meninggalkan tas punggung hitamnya. Saya terlalu penasaran dengan isinya. Meskipun Tang Xiaolong menjelaskan dengan jujur. Tapi kita tetap waspada terhadapnya. Karena dia selalu tidak membiarkan kita melihat apa yang ada di dalam tasnya. Zhao Shen memeluk Kun dan mendorong ke arah kita. Kakak yang kuat terlihat lebih aman. Kakak menggenggam tas dokumen hitam di dadanya. Saya diam-diam mengambil kunci di dalam tas. Ini satu-satunya cara saya bisa membela diri. Pada saat itu, lampu darurat lift berkedip 2 kali. Setelah yang ketiga kalinya, dengan suara, plak, lampu padam sepenuhnya. Lift terperangkap dalam kegelapan yang begitu pekat. Orang akan merasa ketakutan berlipat ganda dalam kegelapan. Adrenalin melonjak membuat jantungku berdebar kencang. Tubuh mulai gemetar sedikit. Hanya didukung oleh pesan singkat dan darah. Membuat emosi setiap orang mencapai puncaknya. Sedikit gerakan saja bisa membuat kita langsung terkejut. Satu-satunya lampu di lift tiba-tiba padam. Tanpa berpikir panjang, Tao Mengyan langsung mendekati Kakak Qiang. Kegelapan yang tiba-tiba muncul. Membuat semua lupa bahwa mereka masih bisa menggunakan ponsel untuk penerangan. Tak tahu sudah berapa lama. Akhirnya, seseorang teringat bahwa ponsel masih punya senter. Sebuah cahaya terang menyilaukan muncul. Tao Mengyan menyalakan ponselnya. Kakak Qiang mengeluh. Sialan manajemen gedung ini. Tiap tahun mengambil uang sebanyak itu. Lift rusak sudah lebih dari 2 jam. Kenapa belum ada yang datang memperbaiki? Dia mengetuk-ngetukkan ujung kakinya. Mengetuk lampu darurat beberapa kali. Tak tahu berapa lama dia mengetuk. Akhirnya lampu menyala. Lampu ini tidak akan bertahan lama. Kita harus segera keluar. Setelah kembali terbiasa dengan cahaya, aku menggosok-gosok mataku. Tapi pada saat itu aku merasa, ada seseorang yang menekan di sebelahku. Aku memutar kepala untuk melihat. Di sampingku adalah Nenek Kun. Dia bersandar pada paha saya. Duduk diam di lantai. Kun menggigit permen lollipop di pangkuannya. Saya menggeser kakiku sedikit. Tidak disangka dia langsung jatuh ke tanah. Lihat lagi dengan seksama. Di belakangnya ada genangan darah besar. Nenek Kun tiba-tiba pingsan di dalam lift. Sulit dipercaya, hanya beberapa menit yang lalu dia masih berbicara denganku. Tapi sekarang dia tiba-tiba pingsan, tanpa suara. Wajahnya terdistorsi, matanya kehilangan fokus. Dia berjuang dengan tak berdaya dan ketakutan. Padahal dia selalu berada di sampingku, mengapa dia tidak melawan sedikit pun? Aku terkejut, pikiranku kosong. Kun di sampingku sepertinya belum menyadari situasi ini. Setelah aku menyadari, aku segera memeluknya. Tao Mengyan sudah terjatuh ketakutan. Tang Xiaolong gemetar berdiri di tempat. Ketika lampu darurat mati, aku dan dia berada paling dekat dengan Nenek Kun.
Dia gemetar, keringat besar menetes dari dahinya. Tidak. Tidak, bukan aku. Dia sendiri tidak sengaja. Dia mencoba merampas tasku. Bukan aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mendorongnya sedikit. Bukan aku. Dia menggeleng panik. Dia menyangkal dengan keras. Kamu sengaja, kamu yang dekat dengannya. Kak Qiang dengan nada hampir meraung. Matanya memerah, seperti binatang gila yang sedang marah. Aku bilang bukan aku, jangan tuduh seenaknya. Kak Qiang emosional, dia memukul kepala Tang Xiaolong dengan satu pukulan. Kamu benar-benar gila. Tadi pagi aku melihat kalian bertengkar di taman bawah. Tak terduga kamu sekarang menuduh dia. Ambil tasnya, cepat, pasti ada senjata di dalam tasnya. Ini adalah kesempatan emas, kita bisa berlaga di luar sana, menangkap penjahat besar tanpa senjata di dalam lift. Tao Mengyan menyadari situasi dan segera bekerja sama. Saat Tang Xiaolong terpukul dan bingung, dia merebut tas hitam itu. Tang Xiaolong yang kurus tidak bisa melawan Kak Qiang dan terjatuh. Periksa tasnya, pasti ada alat kejahatan di dalamnya. Aku tak berani membukanya, buka saja. Tao Mengyan memberikannya padaku. Aku melihat tas yang terendam darah, menahan rasa mual, perlahan membuka resletingnya. Begitu terbuka, bau busuk langsung menusuk hidungku. Aku dengan hati-hati menuangkan isinya dari ujung tas, tapi setelah dituangkan, semua orang terkejut. Di dalamnya ada benda hitam, bukan steak, bukan pisau, melainkan seekor kucing hitam yang telah dibelah perutnya. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh kita dari Tang Xiaolong. Ternyata dia seorang yang aneh, dia tidak ingin orang lain mengetahui. Tao Mengyan tidak tahan, sambil mengutuk sambil muntah-muntah. Qiang melirik, saya memeriksanya, tidak ada apa-apa di tubuhnya. Cepat lihat apa yang ada di dalam tas. Saya tahan rasa mual, terus menuangkan isi tas. Kami malah menemukan, di dalam tasnya tidak ada alat untuk memotong arteri. Kucing kecil yang telah dibelah perutnya. Sebuah kantong plastik. Satu bungkus tisu toilet yang terwarnai merah oleh darah. Sebuah charger ponsel. Selain itu, tidak ada lagi. Bukan aku. Saya tidak bersalah. Tang Xiaolong masih berusaha membela diri. Baru saja gelap gulita. Aku merasa ada yang ingin merampas tasku. Aku mengayunkan tangan. Siapa yang bisa menyangka dia akan membunuh? Aku hanya berani meninju binatang kecil itu. Bagaimana aku bisa membunuh orang? Sudahkah kamu mencariku? Aku tidak membawa barang untuk membunuh orang. Tidak terduga. Tang Xiaolong terdesak. Melawan balik Zhou Qiang. Aku melihat dia masuk ke rumahmu. Kaulah pembunuh sebenarnya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau membunuh istrimu. Oh, salah. Seharusnya mantan istri. Wanita berambut keriting. 3 hari yang lalu, saya melihat dia masuk ke rumahmu. Kalian berdua bertengkar di dalam rumah. Tapi tiba-tiba menjadi hening. Kemudian, aku tidak pernah melihat mantan istrimu. Tengah malam hari kedua, aku melihatmu merayap-rayap menarik koper merah. Aku kira, di dalamnya pasti ada mantan istrimu. Mendengar dia berkata begitu, Zhou Qiang terkejut. Kau ngomong apa sih? Mantan istriku memang bertengkar denganku. Tapi kami berbaikan setelahnya. Hari berikutnya, dia seharusnya pergi. Tapi malah demam tinggi tengah malam. Akhirnya dia tinggal di rumahku untuk istirahat. Tanpa melihat orang lain langsung berkata, aku membunuh dia. Kau sakit apa sih? Yang saya katakan semuanya benar. Rekaman kamera di depan pintu sudah ada. Tunggu saja. Jika kamu keluar, aku akan memberikan bukti ke polisi. Jangan percaya padanya. Dia berbicara omong kosong. Ambil kabel datanya. Aku akan mengikat tangannya terlebih dahulu. Jangan percaya padanya. Percayalah padanya lagi. Anda akan menjadi orang berikutnya. Tidak percaya? Lihatlah pecahan kacamata di lantai. Dia rabun jauh. Meskipun kacamatanya pecah, dia masih bisa melihat dengan jelas. Itu hanya bisa dijelaskan. Mengenakan kacamata adalah penyamaran. Dan pecahan kaca adalah senjata pembunuh. Ngomong apa sih? Mataku tidak sampai 300 derajat. Tentu saja bisa melihat meskipun kacamatanya pecah. Aku hanya rabun dekat, bukan buta. Zhou Qiang menjadi marah. Satu pukulan membuat Tang Xiaolong pingsan. Dia menghela nafas lega. Namun pada saat itu, dengan suara, ding, sebuah pecahan kaca yang terkena darah, terjatuh dari saku bajunya. Semua orang menatap ke arah pecahan itu. Tang Mengyan juga melihatnya. Dengan gemetar dia bertanya, Kak Qiang, bagaimana kabarnya? Kak Qiang, setiap kesalahan pasti ada yang bertanggung jawab. Pasti ada alasan tersendiri yang sulit untuk kamu ungkapkan. Tidak masalah. Ayo kita keluar. Jelaskan dengan baik kepada polisi. Kerjasama dalam penyelidikan. Kalau kita keluar, kita akan bicara. Kamu melakukan pembelaan diri yang sah. Lagi pula kamera pengawas di lift rusak. Kita akan katakan itu wanita tua tadi. Itu hanya kecelakaan. Terjatuh dan terbentur kaca. Aku segera bekerja sama. Aku rasa Qiang bukanlah pelaku. Jika memang begitu, dia bisa saja langsung menyerang Tang Xiaolong tadi. Tapi dia tidak melakukannya. Kita tidak bisa hanya percaya pada beberapa kata Tang Xiaolong, lalu menuduh Qiang sebagai penyerang. Mendengar ucapanku, Zhou Qiang menghela nafas lega. Akhirnya menjadi orang yang pintar. Bagaimana mungkin itu aku? Pecahan kaca itu jelas-jelas dari anak itu. Dia diam-diam memasukkan ke dalam saku saat aku tak waspada. Dia mengambil semua pecahan kaca di lantai dan melemparkannya ke dalam tas Tang Xiaolong. Aku tidak memiliki apapun di tanganku. Sekarang kalian bisa tenang. Mari kita ikat dia saat dia pingsan. Siapa yang bisa membantu saya di sini? Berikan kabel pengisi dayanya ke sini. Dengan begitu dia akan bangun.
dan tidak akan menjadi ancaman. Tidak terduga pesan singkat itu ternyata benar. Di dalam lift benar-benar ada pelaku kejahatan. Dia menyiksa hewan. Langsung pingsan. Tao Mengyan melihat kabel data yang terkena darah. Dia menahan mual di perutnya. Pisahkan kabel data dari isi perutnya. Baru saja diserahkan. Lampu sorot berkedip 2 kali. Itu rusak total. Lift kembali tergelap. Sial sekali. Keluhan Qiang tertahan di tenggorokan. Suara aneh dan menyeramkan terdengar. Di ujung lift, tidak ada suara. Bau busuk itu semakin pekat. Perasaan buruk melanda hatiku. Saya segera mengeluarkan ponsel. Mengarahkan cahaya senter ke Qiang. Fokus pada saudara Kuang di garis pandang yang jelas. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Suara aneh itu keluar dari tenggorokannya. Tenggorokannya terluka. Darah memancar dari luka. Terlihat sangat menderita. Zhou Qiang mulutnya terbuka dan tertutup. Berbicara dengan suara tercekat. Sepertinya mengatakan, "Paman, aku." Tao Mengyan menemukan sudut, menunjuk Tang Xiaolong. Itu dia. Dia yang menyusun Qiang. Dia sama sekali tidak pingsan. Dia pura-pura. Saya baru saja melihat jari-jarinya bergerak. Saat kata-katanya selesai, awalnya Tang Xiaolong berbaring. Dia perlahan bangkit dari genangan darah. Dia duduk diam di tanah. Beberapa saat berlalu, barulah dia mengusap darah di wajahnya. Tiba-tiba dia seolah-olah teringat sesuatu. Melihat tangan yang penuh darah, Tang Xiaolong terkejut. Langsung pingsan karena ketakutan. Beberapa belas menit kemudian, kami bertiga berdiri berjauhan. Kun berbaring di samping jenazah nenek. Dia tertidur karena saya menghiburnya. Untuk jaga-jaga. Saat Tang Xiaolong pingsan, saya mengikat kedua tangannya. Sekarang, semua orang di dalam lift mencurigakan. Kasus ini cukup sederhana. Ada yang menyerang saat kekacauan. Tapi pelaku pasti bukan saya. Aku bersumpah, tapi tidak pernah menyakiti orang. Tang Xiaolong yang sadar berkata, "Bukan aku juga. Aku sangat ketakutan. Saya tidak punya masalah dengan mereka. Tidak mungkin saya." Tang Mengyan juga sibuk menjelaskan. "Bukan aku juga. Saya baru saja pindah ke kompleks ini. Dan, saat Qiang Ge dipukul, jauh dariku, kita bertiga memandang, menuju Kun yang sedang tertidur pulas. Dia masih memiliki air mata di wajahnya. Pipinya merah karena tidur. Sepertinya dia belum menyadari bahwa dia tidak akan melihat nenek lagi. Karena semua orang menyangkal bahwa mereka adalah pelaku. Jalan terbaik adalah mengikat semua orang. Keempatnya duduk di sudut masing-masing, menunggu bantuan. Tang Xiaolong sudah aku ikat dengan baik. Saya sudah berdiskusi dengan Tang Mengyan. Kami saling mengikat satu sama lain. Saat mencari tali di sekeliling, aku membuka untuk Qiang tas dokumen yang saya bawa. Tapi tanpa sengaja di dalamnya, saya menemukan beberapa foto. Melihat foto-foto, hatiku berdebar sejenak. Hanya butuh 1 detik. Saya segera meredakan emosi saya. Berpura-pura tidak melihat apa-apa. Di dalam tasnya tidak ada yang bisa digunakan. Tang Mengyan mendengar saya berkata begitu. Mengambil tali rok panjangnya sendiri. Merobek 2 potong kain. Gunakan ini. Saya diam-diam menyetujuinya. Riasan di wajahnya sudah berantakan. Terlihat agak seperti hantu wanita yang mematikan dalam film horor. Wajahnya muram. Aku akan mengikatnya dulu untukmu. Saya mundur 1 langkah. Biarkan saya membantu Anda terlebih dahulu. Saya seorang perawat. Kami belajar tentang festival kematian. Tunggu, aku bisa melakukannya sendiri. Mengikat diri sendiri. Benarkah? Suaranya penuh dengan makna. Wajahnya terpantulkan cahaya pucat. Mendekat ke arah saya langkah demi langkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah. Melihat kita berdua berbicara tanpa henti. Tidak bergerak setengah hari. Tang Xiaolong di samping terburu-buru. Tapi saya, dengan punggung menghadapinya. 2 tangan di belakang. Diam-diam memberi isyarat. Aku tidak tahu. Apakah dia mengerti maksudku? Mungkin. Aku sudah menebak. Pembunuh Zhou Qiang. Saya selangkah demi selangkah. Mundur ke samping Tang Xiaolong. Aku diam-diam membuka. Mengikat tangan Tang Xiaolong. Kabel data. Cahaya di dalam lift kurang. Tao Mengyan seharusnya tidak sadar. Poin ini. Dia membawa pita kain berbentuk serat sutra. Berjalan ke arahku. Bukan yang kamu katakan. Untuk memastikan keamanan orang-orang yang tersisa. Harus mengikat kedua tangan. Tetap tenang dan tunggu bantuan. Tidak mengikatmu terlebih dahulu. Aku tidak tenang. Aku mendengus dingin. Jangan berpura-pura, Tao Mengyan. Yang bersekongkol dengan pembunuh Zhou Qiang. Kamu